Gagah tadi mas. Ada lagi satu nih. Mantap. Tuh Azus di belakang. Zoom. Lobster itu dijual. Masalahnya Kalau masih lobster biasa. terus kata dikasih satu dus. Woi. Akhirnya direkam. Iya, lagi di-download semuanya itu anak-anak yang lain. Saya segini kan, pengen usaha lobster itu biar punya rumah kayak Ketua Naning. Isunya anak itu ketua. Yang mana isu? Ya itu kangen pengen sama kakaknya tuh. Lobster apa nih dulu tuh? Minal Aidin lupa Minal Aidin. Udah. Hah? Minal Aidin. Lu tahu? Kepiting nih bi. Telepon. Oh, dobe. Geser. Tidak sekarang. Mari sama-sama. Ayo makan. Bro. Mana sus? Tadi kita masuk. Tidak. Ya kalau kita mau ke tengah kita harus petisi dulu. Kita harus gitu juga nih. Ya. Jadi teman-teman ilmu, sekarang kita lagi berada di rumah salah satu ilmu angkatan perdana, yaitu Ustadz Karim. Ya, jadi sekarang di sini kita akan mewawancarai beliau mengenai bagaimana bisnis yang sedang beliau jalanin, budidaya lobster, ikan, mutiara dan sebagainya. Kita di sini ingin mengetahui bagaimana gitu keberhasilan beliau dalam mengembangkan. Sekalian juga kita ingin mengetahui beberapa edukasi yang akan kita dapetin. Jadi ikutin saja. Siap. Ya, yang sudah ganti baju naik kapal, nanti nyampe tengah langsung kita langsung nyebrung. Terus berenang sampai ke perang. Kalau saya tidak. Lomba. Batu dorong. Wah, kan? Awas hapenya. Bibasa kawasan dulu. Kita sembari bahasa apa? Oke, lanjutin ke sampai sana. Ini kamera. Hah? Lanjutin sampai situ sama naik. Traveling. Ya Allah sumpah sumpah. Nah, Belen si anu nih. Belen di sopir. Tuh tengah lightnya nih. jadi ini perjalanan kita menuju Kerambe, tempat budidaya salah satu alumni perdana Yanmu. Aduh. Oke. Anu kita mau pindah ke sini. Udah sampai jatuh kamera.
sekarang kita baru saja nyampe di Cafe Plus Kerambanya, salah satu usaha Salah milik satu ilmu perdana loh, ilmu perdana Yanmu. Ini budaya. Biar saya lihatkan ya. Ini perpaduan antara kafe dan keramba. Dan di sana juga ada pemancingan untuk umum. Jadinya teman-teman yang ingin datang sini tinggal membayar biaya sewa bawa pancing sendiri, kemudian bisa mancing langsung di sini. Ikannya sudah ada. Sini keramba. Sekaligus bisa chill. Mungkin sunset nggak bisa, soalnya terhalang oleh sana. Ya, jadi sekarang sebelum kita memulaikan interview, kita santai-santai dulu, kita santai mandi. Mumpung yang punya rumah atau yang punya tempat belum datang. berdua ya. Kita ulang dari awal ya. Ya, assalamualaikum San. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah salah satu alumni dari alumni mana San? Dari alumni Yanmu. Ya, alumni Yanmu. Nama Ustadz Abdul Karim. Yang kita tahu Ustadz Abdul Karim tinggal di Ekas, yang mempunyai usaha biasa, usaha kalau nelayan itu usahanya di laut, yaitu ikan, lobster, terus mutiara. Gini Ustaz, awal memulai sebuah usaha ikan, lobster dan mutiara itu seperti apa? Seperti gimana Ustaz? Jadi kalau dari awal-awal untuk memulai usaha ini ya otomatis kita harus mempersiapkan yang pertama seperti kerambanya dulu. Jadi itu adalah awal yang harus kita siapkan untuk memulai usaha, karena ini kita berusaha di laut. Jadi kita harus mempersiapkan keramba apungnya dulu sebagai tempat untuk menaruh baik itu namanya bibit lobster untuk pengembangan ikan dan lain sebagainya, karena tanpa ini ya kita tidak bisa untuk melakukan usaha ini. Jadi itulah yang awal pertama dulu yang harus kita siapkan kalau kita mau membudidayakan ataupun memelihara ikan dan lobster ataupun yang lain sebagainya di laut. Jadi begitu banyak yang dipersiapkan, kira-kira saya minta bocorannya modal yang dibutuhkan, mulai dari keramba, terus bibit dan yang lain-lainnya. Khusus kalau untuk pembuatan keramba itu, kalau kita buat satu unit itu biasa itu 12 kali 12 untuk satu unitnya, itu untuk 9 lubang untuk per unit. Biasa itu satu unit terdiri dari 9 lubang, di mana besar dari setiap lubang itu yaitu 3 kali 3 meter. Nah, untuk dananya itu minimal untuk pembuatan kerambanya aja itu kita butuh 15 sampai 20 juta untuk satu unit yang 12 kali 12. Sudah termasuk ke bambu, drum pom dan lain sebagainya. Tapi belum termasuk jaringnya dan bibitnya. Kalau kita ikutkan atau masukkan jaringnya atau bibitnya itu bisa kita sampai 25 lah. Untuk satu unit yang 9 lubang itu yang 12 kali 12. Berarti itu sudah termasuk lumayan ya, modal paling rendah itu Ya, sekitar modal paling rendah lah, karena kita biaya yang paling banyak kita keluarkan untuk pembuatan ini yaitu di drum pomnya, karena per biji itu kalau kita beli yang baru bisa sampai 400-500 satu biji.
Sementara untuk satu unit keramba yang 12 kali 12 itu bisa menghabiskan 20 drampom tanpa rumah di keramba itu. Kalau kita tambahkan rumah, karena jadinya bebannya kan lebih berat, artinya kita perlu butuh drampom lebih banyak lagi, ya bisa sampai 25 atau 30 kita habiskan drampom. Sebentar. Kalau keramba saya sudah paham, keramba kayak perumahan seperti ini, tempat pembibitan ikan. Tapi kalau drampom itu apa itu? Drampom ini untuk pengapungnya. Nah, yang ini, yang warna biru, yang warna kuning, itu drampom untuk apungnya, sebagai pengapungnya. Cerigen ya? Iya, bukan sih cerigen. Kalau cerigen kan itu buat air. Itu namanya drampom. Ya, setiap usaha, ya saya sendiri adalah sebuah pengusaha, tapi pengusaha bukan di laut, tapi saya pengusaha mobil. Selama ini yang saya rasakan banyak minus, ada plusnya. Nah, di laut sendiri minus atau resiko paling besar atau paling kecil itu apa? Kalau resiko terbesar kalau kita usaha di laut, terutama untuk lobster ataupun ikan, itu terjadi ketika apa yang kita pelihara itu baik ikan ataupun lobster terjangkit virus atau penyakit. Karena kadang-kadang kalau sudah satu kena penyakit dari lobster itu ataupun ikan, kadang-kadang bisa merembet. Misalnya kita punya lobster 1.000 atau 2.000, bisa jadi nanti 70%-nya itu mati karena virus atau penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi gangguan-gangguan predator, contohnya misalnya seperti ikan buntal atau barakuda, kadang-kadang menyerang ikan yang ada di keramba ataupun lobster yang ada di keramba, sehingga membuat jaringnya, tempat kita menaruh ikan ataupun lobster itu robek, sehingga nanti dia baik ikan maupun lobster keluar dengan sendirinya, sehingga yang tinggal hanya sedikit dari yang kita punya. Itu tantangan kedua, minusnya. Yang ketiga ya biasalah, karena istilahnya usaha ada naik ada turunnya. Kadang-kadang harga down, itu juga menjadi kendala. Hiu. Kalau untuk hiu di sini kemungkinan tidak ada lah, sebagai gangguannya kita tidak terlalu memikirkan hal itu. Malahan kalau ada hiu kita tangkap, kita jual, itu lumayan. Mantap. Nah, ya dulu ya, sudah setengah tahun yang lalu saya dapat isu kalau di sini ada buaya. Biasanya di darat, buaya darat banyak sekali darat, tapi sekarang ini ada buaya laut. Iya. Memang beberapa bulan yang lalu di sini ada buaya, yaitu kalau tidak salah 3 ekor buayanya. Ada yang berukuran besar sekali, ada yang berukuran sedang. Tapi Anda tahulah itu buaya apa, cuman ya tidak mengganggu aktivitas masyarakat nelayan sehari-hari, ya jadi mereka biasa-biasa saja. Kalau menongol ya nongol saja gitu, kalau mau pergi saja. Nah, dan sekarang sudah 3 bulanan atau 4 bulanan lebih ini tidak ada ceritanya, dan mudah-mudahan tidak bercerita lagi lah. Walaupun biasa-biasa saja, tapi ada sedikit was-was lah di para nelayan. Berarti tidak ada resiko, walaupun ada buaya apa segalanya, tidak terganggu perekonomian. Tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Ya, kalau dulu saya sempat usaha ayam. Ketika musim hujan, di sana lah penyakit banyak sekali, sehingga ayam mati satu ikut semua mati. Nah, kalau di laut itu ada nggak musim penyakit buat ikan? Biasanya kalau di laut itu rentannya penyakit atau virus itu yang mengganggu baik lobster ataupun ikan itu ketika musim hujan. Karena apa? Karena ketika musim hujan biasa kan orang bertanam jagung, bertanam apa-apa. Jadi air hujan yang mengalir dari daratan membawa sisa-sisa mungkin pestisida atau apa yang di daratan, bisa karena kita dekat dengan darat di sini, karena teluk tidak terlalu kencang arusnya, sehingga bisa mempengaruhi. Walaupun tidak terlalu signifikan pengaruhnya, cuma
teman-temannya bisa mempengaruhi. Di samping itu juga keadaan air agak keruh, sehingga kadang-kadang kalau kita pelihara ikan itu matanya sering sakit. Sebentar. Saya butuh rokok ya. Rokok. Terima kasih. Rokok yang lebih lama di rokok. Maaf, kita sambil merokok ya. Ya, pengalaman berkesan. Mungkin berkesan dari harga lobster naik, harga kepiting naik, terus banyak sekali pemesanan seperti itu. Ya, pengalaman berkesan. Kalau pengalaman berkesan itu, kalau dibilang tadi baik itu masalah harga ataupun yang lain sebagainya, itu bisa kita bilang ya beberapa tahun yang lalu lah, sebelum harga pasaran untuk lobster ini agak down. Itu pada saat itu kalau kita jual pasir itu per kilonya, udang pasir atau lobster pasir itu bisa mencapai 500-700 per kilo. Nah, kalau untuk mutiaranya 1 jutaan ke atas lah 1 kilo. Tapi kalau sekarang berkisar 300-400, itu harga paling tertinggi untuk lobster pasirnya. Mutiaranya bisa mencapai 500-600. Yang sudah dijual berapa kilo? Kalau yang sudah dijual, kalau kita mulai hitung dari sejak kita kerja ini, ya sudah lumayan lah yang pernah kita jual. Bisa sampai kita beli mobil? Ya, Hasil-hasilnya itu lah. untuk saat ini karena kita belum punya, ya belum bisa jadinya kayaknya. Karena apa istilahnya, kita mau investkan lagi untuk pembesaran tempat lah. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kesan dan pesan buat teman-teman, buat semua, untuk buat saya sendiri juga, kesan-pesan. Ya, karena kita sebagai alumni Yanmu, otomatis sebagai pesannya, ya istilahnya bagaimanapun dimanapun kita, harus kita tetap mengingat apa yang menjadi petuah-petuah ataupun peringatan-peringatan ataupun wejengan-wejengan dari abah kita ya, yang di Yanmu. Karena bagaimanapun juga semua itu memberikan berkah kepada kita apabila kita istilahnya sebagaimana yang sering disebut oleh beliau itu mati kepada guru, itu membuat berkah dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidupnya biasa-biasa saja, tapi ketenangan itu kita dapatkan dari apa yang menjadi pesan-pesan beliau itu. Jadi bagaimanapun dan dimanapun kita harus bangga jadi Yanmu. Saya juga bangga. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, Karim. Ada presiden. Ya, sudah banyak kita diceritakan pengalaman-pengalaman dari salah satu Ustadz Karim. Selain jadi Ustadz, juga sebagai nelayan. Jadi kita resapi bahwa apapun usaha kita, pasang surut itu pasti ada. Daratan, lautan. Jadi kita hanya perlu berdoa dan jelas sangat perlu berikhtiar juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan pamitan pulang. Sudah saatnya memang kita karena udah sore sekali. Karim.
Terima kasih atas kunjungan. Makasih banyak. Ya. Jangan lupa di bawah. Terima kasih oleh-oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.